Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Justianti Muhajriah dengan NIM 19291410008. Saya dari Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep dasar VPN atau Virtual Private Network, di mana video ini juga merupakan salah satu video untuk memenuhi proyek final dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 3 point of view dari materi ini. Yang pertama yaitu pengertian VPN, yang kedua konsep dan cara kerja VPN, yang ketiga kekurangan dan kelebihan dari penggunaan VPN. Nah, langsung saja kita ke poin yang pertama yaitu pengertian VPN. Apa itu VPN? VPN sendiri itu ada 3 poin penting. Yang pertama, Virtual Private Network. Kemudian dia menggunakan medium non pribadi, dan dia menggunakan perantara secara remote site. Nah, untuk lebih jelasnya, pengertian VPN itu yaitu jaringan pribadi bukan untuk akses umum yang menggunakan medium non pribadi seperti internet untuk menghubungkan antar remote site secara aman. Dan menurut IETF atau Internet Engineering Task Force, VPN merupakan suatu bentuk private internet yang melalui public network atau internet dengan menekankan pada keamanan data dan akses global melalui internet. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep dan cara kerja VPN itu. Nah, konsep dan cara kerja VPN itu, secara sederhananya, VPN itu melakukan enskripsi pertukaran data bahkan sebelum koneksi ke publik di tempat kopi atau warung internet membacanya. Ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN itu seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tapi tidak menggunakan jaringan utama. Nah, server VPN ini bertugas untuk meneruskan koneksi Anda ke situs yang ingin diakses. Jadi, koneksi yang Anda lakukan ini akan dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada saat itu. Nah, jadi ketika kita menggunakan jaringan tanpa VPN, maka koneksi yang dilakukan secara langsung tanpa enskripsi. Sedangkan jika kita menggunakan VPN, maka koneksi yang dilakukan terenkripsi dan dilakukan terlebih dahulu melalui VPN server. Nah, kemudian bagaimana cara kerja VPN itu bisa mengamankan data kita ketika melakukan pertukaran data di internet? Nah, coba kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ketika kita menggunakan VPN, kan biasanya kita menggunakan aplikasi untuk mengakses VPN itu. Data kita akan dienkripsi oleh aplikasi dan baru dikirimkan melalui ISP kemudian ke server VPN. Server VPN menjadi perangkat ketiga untuk menghubungkan Anda dengan situs atau layanan online. Nah, ini akan dapat memecahkan masalah privasi dan keamanan data saat melakukan pertukaran data. Nah, selanjutnya di pembahasan yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan VPN. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas apa sih kelebihan dari VPN itu. Nah, yang pertama kita bisa mengakses website yang terblok, kita bisa menggunakan identitas IP yang tidak langsung diketahui, dan juga kita bisa mengakses jaringan dari lokasi yang berbeda. Nah, dan juga kita bisa melakukan print dari rumah ke kantor melalui via internet. Dan yang terpenting itu remote access. Dengan VPN kita dapat mengakses komputer atau jaringan kantor dari mana saja selama kita terhubung di internet. Nah, contoh kecilnya itu misalnya kita bisa mengakses website-website yang diblokir di Indonesia menggunakan server dari negara lain. Misalnya kita yang mengakses Netflix, kita bisa memakai VPN. Nah, untuk yang selanjutnya itu kekurangan dari VPN. Yang pertama
pertama itu koneksi lebih lambat, koneksi tidak stabil, konfigurasi manual cukup rumit, dan ada batasan penggunaan. Kenapa demikian? Karena koneksi internet itu atau VPN itu merupakan jaringan publik yang tidak bisa kita prediksi. Hal ini kita dapat maklum karena pada dasarnya istilahnya kita hanya nebeng koneksi pada jaringan pihak lain. Dan kita juga otomatis tidak mempunyai kontrol terhadap jaringan tersebut. Nah, yang paling penting yaitu kita harus menaruh perhatian lebih terhadap keamanan dari jaringan kita. Karena faktor penggunaan jaringan publik ini, maka kita perlu memberikan perhatian lebih untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyadapan, hacking, atau tindakan cybercrime pada jaringan VPN. Nah, mungkin itu yang sempat saya sampaikan dari penjelasan mengenai konsep dasar VPN ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.